Ini kan sekarang Sukatani juga diminta untuk ganti nama. Jadi Sukatari. Supaya nggak. Ketimbang lagunya nggak bayar. Ya. Itu kan lo bayangin lo kalau ngapa-ngapain nggak bayar. Oh, iya. Kan lo yang salah, dia mengajarkan masyarakat. Jujur ya. Kalau mau nggak bayar ya dinikahi, biasanya gitu ya. Iya kan biasanya gitu. Pelihara, bisa dipelihara. Jadi pemerintah enak banget ya kita lama nggak ngumpul. Iya. Kemana aja sih? Sibuk kemana aja? Puasa gue takut batal. Iya, Kita ngomongin pemerintah batal nggak sih? Oh enggak dong, kan pemerintah Norwegia yang kita Dan ini memberitakan kebenaran bukan kebohongan kan kita. Kalau puasa berbohong, itu batal. Kalau kita bicara tentang hal yang jujur, ya nggak masalah kan tetap pahala. Ini karena suasananya puasa agak religi. Gue tanya soal hal religi ke dia nih. Kemarin tuh ke gereja acara apa? Rabu Abu. Sekarang makin penuh gereja. Makin penuh. Kalian juga loh. Iya. Karena banyak yang karena kalau saya sebenarnya kan saya tuh jarang ke gereja ya, kecuali Natal dan Paskah. Rabu Abu itu mungkin Rabu Abu saya setelah beberapa dasawarsa gitu. Kemarin. Gimana Penuh. Biasanya nggak gitu. Biasanya ya nggak. Biasanya. Tapi biasanya emang nggak serame itulah menurut saya ya. Kenapa ya? Saya sempat berpikir positif. Umat Katolik makin banyak gitu ya. Atau makin religius. Atau karena gerejanya makin sedikit ya. Yang lain itu dilarang. Tapi ternyata saya nanya gitu, ada temen ke gereja juga. Iya nih, mau tobat. Kenapa? Malas masuk neraka ketemu pemerintah. Oh, Norwegia. Ingat ya, kalau kita mau pemerintah tuh Norwegia ya. Jauh. Gitu. Gak mau nanti kalau misalnya masuk neraka ketemu sama pemerintah. Iya, banyak teman-teman saya kemudian saya mau ibadah nih soal mulai terawihnya rajin. Sama juga, saya nggak mau masuk neraka ketemu pemerintah. Tapi ini efek positif dari 100 hari. Karena gini, lo semakin kacau hidup lo, ada kemungkinan dua kan. Lo semakin dekat sama Tuhan, kan untuk menenangkan diri kan. Nah, kalau kehidupan makin kacau, itu gereja, masjid jadi tambah penuh. Nah, itu sisi positif berarti ya. Karena kita sampai bingung pada siapa kita percaya ya. Nah, ngomong soal percaya ini, ternyata banyak yang bilang kalau sekarang ini lagi musim distrust, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Norwegia itu sudah mulai menurun drastis. Termasuk publik-publik yang masyarakat di luar negeri terhadap kita ini sudah mulai menipis. Bahkan banyak yang sudah tidak punya rasa percaya lagi. Iya. Oh iya, kalau di luar negeri jelas kan, lo bayangin. Sekarang misalnya kemarin Morgan Stanley keluarkan itu udah jelas rating. Kita menurunkan tingkat investasi kita, artinya beresiko lo investasi di Indonesia. Itu berarti kurang percaya. Nggak ada percayaan lagi kan? Percaya. Kemarin ketika pas Danantara keluar, saham-saham jeblok, sentimen negatif. Nggak percaya. Orang pun bahkan ketika ada masalah misalnya motor hilang gitu, sudah nggak lapor ke polisi loh, ke Damkar. Lumayan kan, Damkar terbukti bisa madamin api. Betul. Ya ini ngebakar terus. Jadi memang kayaknya ada krisis kepercayaan tadi. Sebentar, kita harus bahas satu-satu, saking banyak yang nggak dipercaya. Tingkat kepercayaan pertama publik itu datang dari teman-teman kita para seniman. Ketika kemarin band Sukatani itu kemudian dalam tanda kutip direpresif. Itu kemudian kan seniman jadi nggak percaya. Wah ini sebelum band Sukatani kan adanya pameran lukisan. Itu. Akhirnya kebongkar lagi kan Pak Yos, kemudian ada lagi yang di Sulawesi ya. Betul. Kemudian di Bandung ada pertunjukan monolog. Teater monolog. Itu juga dapat represi. Nah ini artinya kepercayaan publik menurun terhadap kebebasan berekspresi. Mungkin sekarang kan pemerintah pengen mengembalikan kepercayaan publik dengan menempatkan Ivan Seventeen itu loh. Jadi ketua PFN, produksi film, itu kan perusahaan film negara, film nasional ya. Itu kan yang berganti singkatannya. Jadi produksi filmnya. PFN itu dulu mungkin teman-teman nggak tahu, PFN itu dulu yang bikin Unyil. Betul. Iya. Kalau kita sekarang ditempatkan Unyil di situ. Bagaimana nasib Unyil ke depan setelah seorang vokalis jadi? Nah itu kan kenapa kan pada banyak sinias-sinias lainnya kan? Ya mungkin yang lebih Garin, Hanung, Joko Anwar ya. Joko Anwar Pak, Joko siapa? Joko Widodo. Itu kan aktornya. Ini kan yang film. Ini membuat film. Kita ngomong membuat film. Joko Anwar. Iya. Terus kemudian banyak lah. Belum yang senior-senior juga masih ada kan. Ada Deddy Miswar. Iya. Ada Anwar Fuadi. Banyak. Roy Martin. You name it, banyak. Kenapa
Ivan Seventeen? Karena sudah 17 tahun. Berarti semua film-filmnya nanti film-film Indonesia 17 tahun. Berarti enggak Unyil 17, Unyil dewasa. Unyil dewasa. Adult kan gitu ya. Dulu kan kita waktu SMA kan nonton Unyil. Aku jadi kebayang loh kalau dewasa. Ini kemudian masyarakat film juga jadi mungkin distrust juga ya. Iyalah. Kok yang megang produksi film negara? Iya. Kok dia misalnya gitu ya. Kita belum tahu tanpa kita bisa jadi lebih baik. Ya, tanpa kita mendiskreditkan atau mengesampingkan ataupun tidak percaya terhadap Ivan Seventeen. Ivan Seventeen di dunia musik ya kita tahu lah kapasitasnya. Nyanyi bagus, ganteng. Dia menciptakan lagu buat Pak Prabowo juga. Ganteng juga. Tapi Mbak salah satu yang jadi komisarisnya itu adalah Mbak Yesi Gusman. Yang jadi komisaris di PFN ya. Nah, terus kemudian direksinya ada lagi blogger lah. Beberapa blogger tuh jadi direksi. Nanti mungkin pengen ada itu kali, film-film tuh kan karena nggak gampang bikin film, mahal kan, dengan ngeblok aja gitu. Jadi perusahaan blog negara. PBN. Produksi blog negara, PBN. Bikinnya gitu ya. Itu salah satu distrust dari teman-teman mungkin ya. Sineas kita. Jadi nggak terlalu percaya kok begini sih. Gitu. Ya tapi kan bukan cuma itu loh, secara kesenian kan. Misalnya Mas Deddy Corbuzier. Iya kan itu kan seniman kan. Kemudian jadi tentara. Siapa? Deddy Corbuzier seniman. Iya kan ya seniman sulap. Dia bukan cuma bisa nyulap apa, bisa nyulap kan. Dia pesulap. Magic. Magic, makanya kemudian tiba-tiba sekarang magic banget. Iya, magic banget kan. Lu tahu kan dunia sulap ada yang orang bisa ganti baju dengan kecepatan ganti baju lah. Dia bisa juga ya. Dia masternya kayaknya itu ya. Langsung hijau warnanya bajunya. Tadi kan hitam dia sering. Tiba-tiba hijau. Betul bisa jadi loh jadi tentara-tentara. Banyak teman saya itu pengen daftar akabri nggak terima-terima. Mati. Iya dia bisa langsung jadi blogger aja. Kan jadi harus marah-marah. Karirnya gitu ya. Jadi sulap dulu, YouTuber. Kita sudah di host nih. Tapi kita belum pernah jadi pesulap. Ya, kan kita udah menyulap masalah kita sendiri. Kita udah sering menyulap keluarga di rumah supaya nggak banyak protes kan. Dari sisi seniman, ada lagi nggak lu yang tapi ngomong-ngomong seniman terutama juga ini pangkalnya di kebudayaan kan. Betul. Kementerian Kebudayaan. Wah. Iya. Menterinya aja. Nah, menterinya Fadli. Ya. Dan wakilnya Giring. Ya kan. Meskipun ya kemudian kan dipisah nih ya. Dulu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan gitu. Sekarang terpisah nih. Sekarang kebudayaan kan. Kemudian sekarang kita tahu dulu kan sempat ada Dana Indonesiana. Oh iya. Dalam program rezim sebelumnya kan. Iya. Dan itu membantu banyak para seniman, budayawan, banyak lah. Termasuk band saya itu bisa tur ke luar negeri dapat dana Indonesiana. Nah sekarang Dana Indonesiana ini katanya emang ditiadakan. Langsung mana dong sisanya? Nggak tahu. Itu kan diambil dari LPDP. Indonesianya juga sekarang kayak. Indonesia nyo. Saya nyo. Kebudayaan menterinya seorang budayawan namanya Fadli Zon. Kolektor. Penggemar keris. Iya, kolektor. Dia juga vokalis. Dulu sempat nyanyi. Oh iya, dulu. Albumnya bagus lah lagunya. Sontoloyo. Tapi buat versi DJ-nya. Nah, waktu itu kan kemarin Pak Menteri ini kemudian mengatakan bahwa ketika menanggapi kasus Sukatani yang dianggap emang kebebasan berekspresi boleh tapi harus ada batasnya, tidak menyakiti instansi lah. Langsung keluar lagu itu lagi. Sontoloyo jujurnya itu lebih enak kan. Ya ketimbang bayar kan lebih positif kan? Iya kan kita butuh ini loh ekonomi bergerak. Kalau bayar kan itu ada pergerakan ekonomi. Dan Sukatani itu kan bayar polisi Norwegia. Ini Norwegia loh ya? Iya. Itu Sukatani beri desa Norwegia itu ya? Iya. Desanya. Ini kan sekarang Sukatani juga diminta untuk ganti nama jadi Sukatari. Supaya enggak. Iya kan? Sukatani kok enggak bercocok tanam kan? Tapi seniman ini kembali penyanyi perempuannya itu ternyata dia punya banyak lagu dan sekarang diapresiasi luar biasa. Ada lagu yang pro buruh banget, ada lagu yang judulnya aja keren banget. Sekarang lagi naik lagi. Ini perlawanan. Ini loh, seniman tuh kalau ditekan melawan. Iya, benar. Karena kejujuran kan dari situ. Ketika banyak yang bilang, ketika kita ngomongin karya seni, itu kan hasil karya kebudayaan dari apa yang dirasakan masyarakat. Betul. Ketika seniman menyuarakan sesuatu, mengkritisi sesuatu, itu sebenarnya ada suatu bentuk kejujuran kan? Betul. Berarti ada sesuatu yang
nggak beres sih. Ada yang jujur tapi nggak suka. Distrust lah. Gue sih ngebayangin ya, ketimbang lagunya nggak bayar, nembak, makan 5 ngaku 3 itu kan nggak bayar, dosa. Kalau bayar kan nggak nembak, jujur. Itu loh. Dia mencoba ini meluruskan. Maksud gua harusnya kita mengapresiasi kejujuran kayak gitu kan. Ketimbang lagunya nggak bayar. Itu kan lo bayangin lo kalau ngapa-ngapain nggak bayar. Kan lo yang salah. Dia mengajarkan masalah. Jujur ya. Kalau mau nggak bayar ya dinikahi, biasanya gitu ya. Iya kan biasanya gitu. Pelihara. Bisa dipelihara. Oke.